untuk tahap awal ya, jangan dipijit dulu, dipegang aja dulu. Ya, ini untuk masih mendiagnosis atau screening ada gangguan di sini atau enggak, dipegang aja dulu. Ya. Karena kalau kita pijit, ya nanti kita nggak tahu tuh ini reaksi jin atau reaksi reaksi sakit atau reaksi keenakan dari pasien. Jadi kita letakkan aja dulu, bacakan ayat-ayat ruqyah ya. Kita baca Al-Falaq ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, sekarang coba terapisnya agak ke samping. Nyamping. Kemudian terapis ya sama aja. Yang penting samping, belakang samping. Nah, itu antara tangan satu di belakang, tangan yang satunya lagi di depan. Bisa juga seperti itu. Atau di bagian sini, di atas kening itu. 800 kan? Seperti itu. Bacakan lagi As-Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, cukup. Yang untuk berdiri seperti itu ya. Kalau duduk sama juga Ustaz ya? Duduk sama, cuman kalau iya duduk ada yang memegang perut. Agak lama dikit emang. Jadi kalau posisi duduk sama Ustaz ya? Iya. Tadi ada yang oyong-oyong nggak? Kalau ada yang oyong-oyong minimal 150. Ada yang reaksinya, duduknya. Apaan yang tensinya apa jinnya? Memang agak sedikit. Mana yang ini? Nah, yang model tadi yang pertama yang di kepala ini, biasanya kalau ada gangguan jin itu biasanya langsung hilang kesadaran. Ya. Jadi ini hati-hati terapis. Kita harus konsentrasi betul sambil baca, lihat gerakan pasiennya. Ya, jangan sampai nanti dia jatuh ke depan. Kita masih gini. Aduh, gimana ya kan? Jadi kita harus, kalau dia jatuh ke depan kita harus langsung sigap ya, tahan, ya, usahakan ke belakang ya, usahakan dorong ke belakang, tahan, baringkan. Kalau dia jatuh ke belakang tinggal tahan bahunya, baringkan, lanjutkan ruqyah sambil baring. Kalau yang merinding yang menanti gimana? Yang merinding terapisnya, nah itu dia. Jangan pas terapisnya ya yang reaksi. Merinding berarti ada tuh. Ya, kalau yang merinding terapisnya, pertama jangan khawatir, jangan takut, ya. Maka lebih kuat di perlindungan lagi tadi, ya. Maka lebih kuat di perlindungan, lebih khusyuk, lebih banyak melakukan perlindungan tadi. Makanya penting tadi sebelum meruqyah diri sendiri dulu, kita perlindungan dulu. Oke? Nah, tadi ada beberapa model: berdiri, ruku, sujud, dan duduk, ya. Kalau dia ada seperti itu, ruku ya gerakannya seperti gerakan sholat, berdiri. Kalau kemarin kayak Ustaz Tasimum di hotel itu ya, semua pasien disuruh berdiri. Kalau yang banyak gitu pasiennya kan, suruh berdiri, kemudian dibacakan ayat-ayat, dilihat reaksi pasiennya. Kalau dia mau jatuh ke depan disuruh ruku atau sujud. Kalau dia mau jatuh ke belakang disuruh duduk. Jadi gitu. Nah, jadi itu salah satu teknik-teknik ruqyah. Ada yang teknik yang harus di atas tanah, itu kan nanti berkaitan dengan dengan gangguan-gangguannya, terapi-terapinya. Makanya kita harus belajar terus nih. Saya juga masih belajar. Ustaz, pengaruh nggak kalau si ruqyah itu bacaannya kurang fasih? Ya, ruqyah bacaannya kurang fasih. Pertama mungkin bisa berpengaruh dengan jinnya, ya. Karena
kita harus memberikan hak-hak huruf itu dengan ini, dengan tajwid itu harus hak-hak hurufnya terperinci semuanya, ya. Tapi dengan bacaan yang kurang fasih atau kurang bagus tajwidnya pun terkadang bisa memberi pengaruh yang sangat dahsyat kepada peruqyah. Jadi yang paling berpengaruh terhadap jin itu, terhadap syaitan di tubuh marki itu bukan bacaannya, bukan Al-Qur'annya, bukan ininya, tapi pertama ketakwaan peruqyahnya dan juga keinginan dari pasiennya untuk meninggalkan kemaksiatan atau hal-hal yang selama ini ini. Tapi rukiahnya itu pakai nada ini enggak, Ustaz? Nada tinggi, rendah gitu. Itu nanti bisa juga kita ini. Ada mau sekali ke rumah. Enggak, ada mau apa sedikit. Ustaz, Ya. misalnya yang diperhatikan satu orang, satu keluarga, tiba-tiba semua reaksi kita sendirian. Kabur. Kita melakukan kesekongkolan. Nah, pertama kalau terjadi reaksi yang agak-agak berat, Ekstrim lah. kita berhenti ruqyah. Yang ekstrim. Kita hentikan ruqyah, kita sadarkan. Karena itu biasanya berpengaruh dengan kondisi kejiwaan dari pasien. Reaksi frontal itu biasanya terjadi karena ada kondisi kejiwaan pasien yang nyambung sama jinnya. Maka kita ini dulu, kita tazkiyatun nafs dulu, kita dakwahin dulu pasiennya yang mungkin ada emosi yang terendam, mungkin ada penyakit hati yang masih disimpan, itu biasanya. Nah, tapi biasanya kalau reaksi-reaksi ketika ruqyah itu yang frontal itu jarang ya, Ustaz ya? Jarang. Yang paling sendawa atau mual-mual muntah-muntah, kalau satu keluarga muntah-muntah semua. Nah, itu kan kita lanjut aja terus bacain muntah-muntah ya. Tapi kalau udah ada yang kesurupan satu, ya kita fokus ke yang satu itu dulu, ya. Yang lain ini biarin aja dulu. Kita fokus ke yang kesurupan. Kalau tindakannya berbahaya, kita hentikan. Menghentikannya gimana? Kita berhenti baca Qur'annya, kemudian sadarkan dia. Menyadarkannya itu gimana? Yang tadi tusuk-tusuk itu. Kalau dia ngamuk itu gimana? Ngamuk. Pertama gini, Menyadarkannya. kita Bilangin sama dia. Iya. Maksudnya tusuk-tusuk. Kalau dia masih berontak, kita ini. Matikan. Kita bawa panggil terus namanya. Panggil namanya gitu. Panggil namanya. Atau sadar. Gitu. Biasanya sadar. Kalau sadar. Atau kalau ini saat kombinasi tekanan beberapa titik, Bisa juga. ya, Iya. di sini, yang dari jempol kaki. Di jempol. Tapi yang paling biasanya cepat itu sini di pengalaman dalam tek. Ya. Kadang ada jinnya pengen ikut si Rocky-nya itu gimana? Baca aja, nggak apa-apa. Tenang kan? Ayo kamu tinggal di sini, saya pulang. Akhirnya dia keluar ya? Bisa. Kalau dia mau ikut, ya udah ikut aja sih. Makanya kita perlindungannya harus kuat juga. Syekh Wahid bin Abdul Salam Syekh Wahid pernah ya meruqyah seorang, ya suruh keluar jinnya, kata jinnya saya nggak mau keluar. Kamu harus keluar, kata Syekh. Oke, saya keluar tapi dengan satu syarat. Kata Syekhnya, apa syaratnya? Saya keluar dari sini tapi masuk ke tubuh kamu. Kata Syekh Wahid, ya udah masuk. Tunggu dulu Syekh. Kata jinnya, kalau kamu kesurupan siapa yang nolongin, siapa yang ngobatin? Ya masuk aja coba, kata dia. Kata Syekh Wahid, ya udah masuk aja coba dulu. Akhirnya jinnya nangis. Nah, kemudian kenapa kamu nangis? Saya nggak bisa masuk ke tubuh Syekh. Kenapa? Karena tadi pagi saya udah baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Di salat masjid. Jadi zikir pagi petang minimal habis salat subuh baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kalau nggak sanggup 100 10, kalau nggak sanggup 10 satu kali. Masa satu kali dia nggak bisa? Nah, kalau satu kali baca, mudah-mudahan ya kita betul-betul yakin dengan sabda Nabi, ya yakin karena itu Nabi yang bilang yakin, insya Allah Allah akan jaga kita. Ya. Alhamdulillah. Kan lagi ngajarin hafalan Al-Baqarah sama adik, ada anak gitu kan. Pas
udah diulang-ulang sampai sekitar 10 kali ya. Tiba-tiba adik saya pusing, mual gitu. Terus anak saya nomor 1, saya kenapa kalian pada jatuh semua gitu kan? Saya pikir malas kan.